Beruntungnya mereka bisa mengusahakan kehidupan yang terbaiknya. Tidak hanya bertahan, tapi jauh melampaui rata-rata orang. Karakteristik seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin saat ini untuk menghadapi disrupsi yang semakin tidak menentu dan entah sampai kapan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Para leaders, saya penggemar badminton. Beberapa waktu yang lalu, India mengalahkan Indonesia di final Thomas Cup. Saya terkejut. Selama ini saya mengenal India itu film, tariannya di bawah pohon. Namun tiba-tiba menjuarai Piala Thomas, mengalahkan Indonesia lagi. Kehel cek Sundanya teh. Ya, saya jadi penasaran, ada apa di India? Ternyata saat ini perusahaan-perusahaan top global sedang berbondong-bondong melirik orang India sebagai pemimpin tertingginya atau CEO. Sebut saja Satya Nadella yang telah menjadi CEO Microsoft sejak tahun 2004. Santanu Naraye, CEO dari Adobe Incorporation sejak tahun 2007. Sundar Pichai, CEO Google, ya, Alphabet, ya, Incorporation sejak tahun 2004 hingga yang paling terbaru adalah Arvind Krishna di IBM tahun 2020 dan Parag Agrawal, CEO Twitter yang baru ditunjuk pada tahun 2021. Tidak hanya di teknologi company, namun industri lain pun tidak kalah dengan menempatkan orang-orang India sebagai pemimpin mereka. Seperti diantaranya Lena Nair yang menjadi CEO brand fashion terkenal asal Prancis, Chanel. Kemudian ada Rajeev Suri, CEO Nokia Incorporation. Indra Nooyi, CEO dari Pepsi Cola. Serta Ajay Palsih Banga, CEO dari Mastercard, dan sederet nama lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Apabila dilihat lebih mendalam lagi, para leader dari India ini memang bukan orang yang sembarangan. Mereka tidak hanya berhasil meraih gelar sarjana, 74% diantaranya berhasil meraih gelar master atau PhD, sehingga tidak bisa diragukan lagi pendidikan yang berhasil mereka tuntaskan menjadi kelebihan yang ditawarkan. Tapi tidak cukup menjelaskan kenapa perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Google, IBM, dan Twitter memilih orang-orang India terpilih ini sebagai seorang CEO. Karena pastinya banyak lulusan dari Amerika Serikat atau non-India yang berhasil lulus dari kampus kenamaan dunia. Tapi kenapa yang dipilih orang India? Nah, di video kali ini saya akan coba membedah yang menjadi keunggulan para Indian leaders yang bahkan tidak terlahir di Amerika Serikat hingga dilirik dan dipilih sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan besar dunia. Karakteristik seperti apa yang mereka miliki sebagai seorang pemimpin? Hingga apa yang membentuk karakteristik tersebut? Sebelum itu, apabila konten-konten yang ada di video saya ini mencerahkan, jangan lupa ya, subscribe, like, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di komentar agar bisa saya bahas di video berikutnya. Insya Allah ya, supaya videonya selalu up to date. Oke, kembali ke pembahasan tentang para pemimpin dari India. Terdapat setidaknya 3 hal yang menjadikan Indian leaders layak diacungi jempol dalam roda kepemimpinannya. Yang pertama dan paling utama ialah karakteristik mereka sebagai resilient leader. Di India, ya, populasinya itu sangat padat, ya, termasuk penduduk besar di dunia. Infrastruktur pemerintahan yang kurang mendukung, kasus-kasus korupsi yang merajalela, serta kesempatan untuk berkembang yang terbatas. Bahkan UNICEF menyebutkan masih ada sekitar 25% anak-anak di India yang belum memiliki akses ke pendidikan. Ditambah lagi dengan adanya kasta yang membedakan sistem sosial. Sehingga kasta terendah
semakin sulit mendapatkan perbaikan kehidupan. Fakta ini mau tidak mau memaksa setiap individu untuk bisa survive. Mereka harus belajar untuk bounce back atau bangun dari setiap permasalahan dengan melawan setiap rintangan yang tak kunjung usai. Untuk apa? Tentu hanya untuk sekedar bertahan. Beruntungnya mereka bisa mengusahakan kehidupan yang terbaiknya. Tidak hanya bertahan, tapi jauh melampaui rata-rata orang. Karakteristik seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin saat ini untuk menghadapi disrupsi yang semakin tidak menentu dan entah sampai kapan berakhir. Masih ada di ingatan kita tentunya bagaimana pandemi COVID-19 mengubah cara dunia ini bekerja secara masif. Sehingga para pemimpin dituntut untuk bisa resilient secara ekstrim. Hal ini dikuatkan dari hasil penelitian Jenger Folkman dari Harvard Business School yang menemukan bahwa pemimpin yang memiliki resiliensi tinggi dinilai lebih efektif dalam menjalankan perannya. Sehingga sudah menjadi keharusan pemimpin zaman now memiliki resiliensi dalam menjalankan perannya. Yang kedua, Indian leaders memiliki misi dalam menjalani bisnis. Bukan misi menguasai dunia loh ya. Mereka menyadari bahwa bekerja ialah bagian dari kehidupan. Pun bisnis yang dijalankan dapat dikatakan berhasil jika mencapai misi sosial yang telah disepakati. Dan nyatanya hal ini dijadikan sebagai cara untuk mereka memotivasi karyawannya dalam menemukan makna dari pekerjaannya. Jadi kerja tidak hanya sekedar kerja. Sehingga para karyawan menyadari betul alasan dan tujuan dari perusahaannya. Sebagai salah satu contoh, Kandelval menuliskan surat ke seluruh karyawannya setiap minggu. Untuk apa? Untuk menjelaskan goal dan progres perusahaan. Kebiasaan ini nyatanya membuat karyawan lebih engage terhadap performa dan misi besar perusahaan. Merasa memiliki perusahaan dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pada sebuah studi yang dilakukan oleh Peter Capelli, ya, pada Harvard Business Review yang mencoba mendiscover kualitas diri para pemimpin perusahaan terkenal di India dan membandingkan dengan praktik yang dilakukan di Barat, khususnya Amerika Serikat, menemukan bahwa creating a mission merupakan salah satu kualitas yang pasti dimiliki setiap pemimpin. Hal ini berangkat dari kehidupan masyarakat di India yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Menjadikan setiap perusahaan ini memiliki tanggung jawab sosial terhadap negara. Mereka merasa perusahaannya memiliki tugas untuk membawa kesejahteraan nasional terus membaik. India terus membaik. Oleh karena itu di India reputasi CSR, perusahaan ya corporate social responsibility ya merupakan aset yang dapat membantu branding perusahaan. Maka bisa jadi rasa empati terhadap kondisi sosial mengalir di DNA para Indian leader sebagai misi yang mampu menggerakkan karyawannya. Nah, dari sini kita melihat bahwa betapa pentingnya seorang leaders memiliki visi dan mampu mentransfer misi tersebut ke karyawannya. Yang ketiga, Indian leaders memprioritaskan culture dan people. Kedua hal ini merupakan atribut internal perusahaan. Dari studi Peter Capelli tadi, ya, tidak diduga para Indian leaders lebih memprioritaskan menjaga budaya perusahaan dan mengarahkan karyawan yang di bawah rata-rata, ya, dibandingkan menuruti permintaan investor. Keren ya. Cukup menjengkelkan nih, karena bertentangan dengan sistem sosial kasta yang berada di sana. Ya, strategi ini sangat terbalik dengan yang dijalankan oleh perusahaan di Amerika Serikat atau perusahaan-perusahaan yang berorientasi ke barat. Ya. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat maupun di barat sangat terlihat mengutamakan kepentingan dari shareholder atau investor.
Sedangkan dari studi tersebut, kepentingan shareholder atau investor hanya menjadi prioritas nomor 4 bagi Indian leader. Ya, bagi Indian leaders. Bukan peringkat pertama, nomor 4. Anda di nomor 4 kan, bukan di nomor 1 kan. Dari hasil interview ya Harvard Business Review dengan beberapa top leader di India, mereka menegaskan bahwa yang menjadi faktor kesuksesan perusahaannya ada jauh di dalam perusahaannya, yakni people. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan berinvestasi dengan angka yang cukup besar demi people yang berada di dalamnya. Perusahaan-perusahaan ini tidak segan untuk memberikan training besar-besaran kepada karyawannya. Sebaliknya, dari hasil statistik menunjukkan 1/4 karyawan baru di Amerika Serikat tidak mendapatkan training di 2 tahun pertamanya. Karena takut mereka akan langsung meninggalkan perusahaannya setelah di training selesai. Ya, takut malah diambil kompetitor. Gitu. Tidak hanya dalam pengembangan skill, Indian leaders juga sangat peduli dengan well-being ya, dari karyawannya. Mereka datang dengan prinsip balance of heart and minds. Dan menerjemahkan prinsip tersebut juga ke karyawannya. Sebagai salah satu contoh ialah Satya Nadella yang mengubah brand statement Microsoft menjadi empower every person and every organization on the planet to achieve more. Apabila kita lihat dan dalami, kondisi India tidak jauh berbeda dengan negeri kita yang bernama Indonesia ini. Negara yang sangat kita cintai ini. Negara dengan populasi terbanyak di dunia, bahkan taraf ekonomi yang tidak jauh berbeda. Nah, menurut Anda, apa yang bisa kita petik dari para pemimpin India ini untuk kemajuan Indonesia? Silahkan Anda share di kolom komentar. Ya, siapa tahu itu juga menginspirasi saya, menginspirasi Anda, dan menginspirasi siapapun yang nonton video ini dan membaca komentar Anda. Jangan lupa, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Teruslah belajar menjadi pemimpin, salah satunya belajar kepada para pemimpin asal India. Ngalahin Indonesia dalam Thomas Cup, maka kita layak belajar kepada mereka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.